Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan di dunia ini. Sampai-sampai jika kita berusaha untuk menghitungnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah bisa, kalian tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Tugas kita hanya bersyukur kepada Allah, kemudian menggunakan nikmat sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir yang kelak syafaatnya kita harapkan. Yang hari ini insya Allah kita akan kaji keseharian beliau apa aja, supaya kita bisa meneladani seutuhnya kepada apa yang beliau contohkan bagi kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan masih dalam waktu duha sampai menjelang waktu zuhurnya Rasulullah SAW. Kemarin diantaranya adalah Rasul sering berziarah kepada sahabat-sahabat beliau. Kemudian Rasul juga sering memenuhi undangan yang diberikan atau yang disampaikan oleh para sahabat kepada Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian insya Allah yang hari ini kita akan bahas adalah masih seputar waktu duha sampai menjelang zuhur. Di antaranya adalah kebiasaan beliau menjenguk orang sakit, menjenguk sahabatnya yang sakit. Kemudian nanti akan Anda lanjutkan juga judulnya di sini yang insya Allah akan kita bahas. Ada dua judul. Yang pertama adalah Iyadatuhul Marda, yaitu menjenguk orang sakit. Yang kedua adalah Fi Basatinil Madinah, di kebun-kebunnya Madinah. Bismillah, kita akan mulai. Wa min ziyaratihi iyadatuhul marda, di antara ziarah beliau adalah menjenguk orang-orang yang sakit. Falil Mustafa sallallahu alaihi wasallam huduruhu al-asi wal muwasi fi lahadhatil alam wa kurabil marad. Di antara di kebiasaan beliau adalah ada waktu untuk menghadiri atau menjenguk orang-orang yang sakit dari para sahabatnya. Wa min dzalika anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ishtaka shakwa fa ataahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Di antaranya ziarah atau Rasulullah pernah menjenguk salah seorang sahabat beliau yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau tidak sendiri, beliau menjenguk Sa'ad bin Ubadah dengan beberapa sahabat mulia yang lain. Di antaranya adalah mereka adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Falamma dakhala alaihi wajadahu qad ghushiya alaihi. Saat beliau masuk menghampiri Sa'ad bin Ubadah, beliau mendapati Sa'ad bin Ubadah sedang keadaan terpingsan, sedang tidak sadarkan diri. Ya. Wa haulahu ahluhu, dan di sekitarnya, sekelilingnya ada keluarganya. Kemudian Rasulullah bersabda mengatakan, qad qada, apakah Sa'ad bin Ubadah sudah meninggal? Ya. Qalu la ya Rasulullah. Mereka mengatakan, atau keluarga Sa'ad bin Ubadah mengatakan, la ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menangis melihat kondisi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Falamma ra'al qaumu buka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bakau. Saat yang hadir di situ melihat Rasulullah menangis, mereka ikut menangis seluruhnya. Jadi saat Rasulullah menangisi kondisi Sa'ad bin Ubadah, kemudian orang-orang yang hadir di sekeliling beliau nangis seluruhnya karena melihat Rasulullah menangis. Bayangkan bagaimana suasana ketika itu, ya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb
walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi aw yarham. Rasulullah bersabda sambil menangis. Rasulullah mengatakan, ala tasma'un, ala tasma'un, tidaklah kalian mendengar, kata Rasulullah. Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihasnil qalb. Allah tidak pernah menyiksa, Allah tidak akan menyiksa seseorang karena lantaran air mata yang jatuh dari matanya, yang keluar dari matanya. Kemudian Allah pun tidak mengazab seseorang yang sedih hatinya karena hati yang bersedih. Ya. Walakin, kata Rasulullah, akan tetapi yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi aw yarham. Akan tetapi, kata Rasulullah, Allah mengazab yu'adzibu bihadza. Rasulullah menunjuk, akan tetapi Allah mengazab dengan ini, dengan kelakuan atau apa yang dilakukan oleh lidah. Allah mengazab atau Allah memberikan kasih sayang atas dasar lidah. Ya, lisan kita. Lisan kita yang terus berzikir kepada Allah itu akan mendapatkan rahmat, dan lisan kita yang terus menerus melakukan aniaya kepada orang lain itu akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ha hiya rahmatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam alladhi tadrufu ad-dam'u 'ainah lianna ahad ashabi qad ughmi alaihi. Inilah kasih sayang Rasulullah SAW pada sahabatnya. Saat satu orang sahabatnya sedang keadaan pingsan, lantas Rasulullah menangis. Ya. Kiranya apa yang dirasakan oleh Sa'ad bin Ubadah, kiranya apa yang dirasakan oleh seorang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dan para saudaranya yang lain saat mendapati Rasulullah menangis atas kondisi yang dirasakan oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya. Innaha rahmatun Nabi sallallahu alaihi, itulah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Allah, yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa bil mu'minina raufur rahim. Ya. Muhammad atau Rasulullah adalah bil mu'minina, dengan orang-orang mukmin, raufun rahim. Ya. Kemudian di antara kebiasaan beliau tadi, satu menjenguk seorang Sa'ad bin Ubadah yang sedang terpingsan, ya, tak sadarkan diri. Yang kedua, Rasulullah juga iyadatuhu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah pernah menjenguk Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Jabir menceritakan, maridtu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakrin masyiyain. Aku sakit, kemudian Rasulullah menjengukku dan bersamanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ana fi qaumi Bani Salimah, dan aku berada di kaumku yaitu Bani Salimah. Wajadani qad ughmiya alayya, dan aku pingsan, ya. Rasulullah mendapatiku dalam keadaan aku terpingsan. Fala aqilu syai'an, aku tidak mengerti apapun, aku tidak sadarkan diri. Fa tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berwudu, ya. Thumma rasya alayya min wudu'ihi, kemudian menyiramkan air bekas wudunya kepadaku, kata Jabir bin Abdullah. Fa'afaqtu, kemudian aku sadar. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah yang berbuat demikian. Faqultu, ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali. Jadi Jabir ini ketika sadar gitu, setelah Rasulullah siram dengan air bekas wudunya, Jabir langsung menanyakan kepada Rasulullah sesuatu. Kaifa asna'u fi mali, apa yang aku akan perbuat, apa yang aku akan lakukan dengan hartaku ya Rasulullah. Wa inna ma yarithuni kalalah. Ya, sedangkan yang mewaris itu adalah kalalah. Nah, kalalah itu dalam bahasa Arab artinya adalah la walidali wa la walad. Aku tidak punya orang tua, juga nggak punya anak, kata Jabir bin Abdullah. Falam yarud alayya syai'an, dan Rasulullah tidak membalas kepadaku sampai turun ayat yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un dan lain sebagainya. Ya, itu sebab nuzul dari ayat waris yang menceritakan tentang kalalah, yaitu hadis Jabir ini. Baqiya an tu'lam anna Jabiran radhiyallahu anhu alladhi kana yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qismati malihi idza tuwfiya fi maradihi dhalika qad 'asha ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 70 sana wa baqiya hadzal mashhadiran fi nafsi. Coba Rasulullah
meninggal, kemudian Jabir hidup setelah Rasulullah meninggal sampai kira-kira 70 tahun setelah itu. Ya. Dan Jabir selalu mengingat kondisi di mana dia di mana seorang Jabir ini pernah disiram dari bekas wudunya Rasulullah SAW dan menanyakan tentang pembagian harta waris yang kalalah. Ya, akhirnya turun ayat yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah dan lain sebagainya. Baik, itu di antara kebiasaan beliau mengisi waktunya di waktu duha sampai menjelang zuhur adalah dengan menjenguk saudaranya atau sahabatnya yang sakit. Baik, kita menuju ke judul selanjutnya, yaitu fi basatinil Madinah, di kebun-kebunnya Madinah. Wa rubbama dhahaba sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratihi ila ba'di basatinil Madinah. Terkadang Rasulullah mengisi waktunya antara waktu duha sampai menjelang zuhur dengan keliling gitu ya, jalan-jalan di basatinil Madinah, di kebun-kebunnya kota Madinah. Yajummu nafsahu fiha wa yastadhillu bi dhilliha wa yajlisu fiha ila khassati ashabihi fakana yadhhabu ila bayruha wa hiya hadiqatun li Abi Talha al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, kadang Rasulullah keliling jalan-jalan ke taman-taman Madinah, yastadhillu bi dhilliha, masuk ngadem di bawah pohonnya. Satu kali Rasulullah ke Bayruha, yaitu tempat ya atau hadiqah atau ya kebun milik sahabat mulia Abu Talha al-Ansari radhiyallahu anhu. Fa yadkhuluha wa yastadhillu biha. Rasulullah masuk ke kebunnya, kemudian ngadem di dalamnya. Wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Rasulullah kemudian minum dari air di situ. Wa kanat mustaqbilatal masjid syamalan minhu. Itu kemudian kebunnya Jabir bin kebunnya Abu Talha menghadap arah syamal, yaitu utara ya. Wa rubbama dhahaba ila ghairiha min basatinil ansar, dan Rasulullah juga pergi ke kebun-kebun milik orang Ansar yang lain ya. Wa min dzalika ma haddatsa bihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Abu Hurairah menceritakan, kata Abu Hurairah, ketika itu kita sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina fa abta'a alaina wa khashina an yuqtata'a dunana ay yusabu bi makruhin min aduwin aw ghairi fa fazi'na wa faqumna fa kuntu awwala man fazi'a fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu ha'itan lil ansar li Bani Najjar. Ya, ketika itu kondisinya Rasulullah SAW ya, terbangun gitu. Rasulullah bangun di antara kita, fa'abta'a alaina, kayak melambat jalannya beliau. Fakuntu fakhashina an yuqtata'a dunana. Kata Abu Hurairah, sampai kami ragu, kami khawatir ke kondisi Rasulullah SAW. An yusaba min makruhin min aduwin aw ghairi. Sampai mungkin kekhawatiran seorang Abu Hurairah melihat Rasulullah kayak jalannya kayak melemah gitu ya, sampai akhirnya fakuntu awwala man fazi, kata Abu Hurairah, aku yang pertama kali bangkit untuk mendapati Rasulullah. Hatta ataitu ha'itan lil ansar li Bani Najjar, sampai aku mendatangi ha'itan ya, jidar atau tembok Ansar Bani Najjar. Fadartu bihi hal baban falam ajid. Aku keliling, kiranya ada pintu gak untuk masuk sini. Ternyata tidak ada. Fa'idha jadwalu ma'in yadkhulu fi jawfil ha'id min bi'ri kharijah fahtafaztu fi ay tadamamtu liyasa'an al-madkhal kama yahtafizu tha'lab. Fadakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Hurairah. Ya, ternyata di situ ada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendengar ada Abu Hurairah berusaha masuk. Kemudian Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah, ini Abu Hurairah gitu ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ini aku, Abu Hurairah. Fa'atani na'alaihi, dan Rasulullah memberikan dua sendal beliau, ya. Wa qala, dan mengatakan kepadaku, "Idhhab bi na'alayya hataini faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Hai Abu Hurairah,
berangkatlah kamu, pergilah dengan 2 sendalku ini. Barang siapa yang mendapati, ya, faman laqita min wara'i hadzal haid, barang siapa yang kau dapati dari belakang tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, dengan keadaan yakin hatinya, fabashirhu bil jannah, maka kabarkanlah ia, berikanlah ia kabar gembira dengan surga. Wa kana idza dhahaba ila Quba rubama dhahaba ila bi'ri Aris. Nah, ini Rasulullah kadang berangkat ke Quba, pergi ke Quba. Jadi saudara teman-teman sekalian, di Masjid Quba itu sekelilingnya ada banyak sumur-sumur, tapi kita mungkin nggak banyak tahu ya. Jamaah umroh hari ini pun ya mungkin hanya sebatas mengunjungi Masjid Quba, setelah 2 rakaat di sana kemudian pulang lagi, atau keliling ke destinasi yang lain. Padahal di sekitar Masjid Quba itu banyak sekali sumur-sumur yang dulu Rasulullah SAW pernah duduk di sana, ngadem di sana, minum airnya dan lain sebagainya. Di antaranya adalah Bi'ru Aris atau sumur Aris. Wa hiya bi'run taqa'u gharbi Masjid Quba. Bi'ru Aris itu ya terletak di Gharb, ada sebelah barat dari Masjid Quba. Wa hiya allati waqa'a fiha khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafat Utsman. Di dalam Bi'ru Aris itu adalah bi'ir atau sumur yang di dalamnya terjatuh cincin Rasulullah SAW di zaman kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walam yumkin ikhrajuhu minha, dan tidak ditemukan ya setelah jatuh itunya cincin beliau. Waqad hafizathu ajyalul muslimin wa duwal Islam thumma dufina fi zamanina hadha. Min khabariha, di antara apa yang terjadi di Bi'ru Aris itu kita akan ceritakan di sini. Ya. Ma akhbara bihi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, ya, apa yang dikabarkan oleh sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bi'ra Aris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam sumur Aris, maksudnya ke komplek dekat sumur Aris itu, ya. Fajalastu indal bab, kemudian aku duduk dekat pintunya. Wa babuha min jarid, ya. Hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu fatawadda faqumtu ilaih, sampai Rasulullah sudah menyelesaikan hajatnya. Kemudian aku bangkit, ya, menemui beliau. Fa idza huwa jalisun ala bi'ri Aris, dan ternyata Rasulullah duduk di pinggiran Bi'ru Aris. Wa tawassata quffaha wa hiya dukkah al-murtafi hawla al-bi'r wa kashafa an saqayhi wa dallahuma fil bi'r wa biyadihi 'udun yadribu bihi bainal ma'i wat-tin. Jadi Rasulullah sedang main-main di samping Bi'ru Aris, kemudian kedua kakinya diletakkan ke dalam sumur, ya. Dua betisnya disingkap dan masuk ke dalam sumur, dan beliau megang ada satu ranting yang beliau main-mainkan, pukul-pukulkan di air itu, iya. Fasallamtu alaihi thumma saraftu fajalastu indal bab. Sampai Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku mengucapkan salam kepada beliau, kemudian aku langsung pergi ke tempat pintu tadi, ya, di mana Rasulullah memasuki dan menuju Bi'ru Aris, sumur Aris. Fajalastu indal bab, kemudian aku duduk di situ. Faqultu la akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaum. Maka Abu Musa al-Asy'ari duduk jagain Rasulullah di pintu itu sampai beliau mengatakan, aku akan menjadi penjaga Rasulullah hari ini. Bawwab itu ya penjaga pintu, artinya ya yang menjaga, ya. Faja'a Abu Bakar radhiyallahu anhu yasta'din. Kemudian gak lama setelah itu ada Abu Bakar datang meminta izin untuk masuk ikut ke dalam menemui Rasulullah SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, karena ketika ada Abu Bakar minta izin. Oke, tunggu, kata Abu Musa al-Asy'ari, saya akan izinkan kepada Rasulullah. Diizinin apa enggak? Ternyata Rasulullah mengizinkan, kemudian mengatakan, i'dzan lahu wa basyyiru bil jannah. Izinkanlah Abu Bakar masuk, kemudian kabarkan gembira bagi dia, berikan kabar gembira kepada Abu Bakar kalau dia masuk surga. Masya Allah, ya. Fahamidallah wa dakhal. Kemudian Abu Bakar mengucap alhamdulillah, kemudian masuk.
Wa jalasa an yamini Rasul, kemudian duduk di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian nggak lama kemudian datang seorang lagi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian minta izin lagi. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, ya Rasulullah, ada Umar mau datang. Diizinin nggak kira-kira? Rasulullah mengatakan, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Kasih tahu, izinin dia dan berikan kabar gembira kalau dia masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fahamidallah wa dakhal. Umar mengucapkan tahmid, alhamdulillah, kemudian masuk. Ya. Kemudian yang ketiga datang. Itu kemudian Umar duduk di samping kiri Rasulullah SAW. Kemudian gak lama datang seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian meminta Abu Musa al-Asy'ari untuk izin. Akhirnya Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, ada Utsman mau masuk, izinin apa tidak? Akhirnya Rasulullah mengatakan, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Nah, kabarkanlah, berikanlah izin kepada Utsman, kemudian kabarkan gembira bagi Utsman kalau dia bakal masuk surga, ala balwa tusibuhu, dan akan ada ujian yang akan menimpanya. Nah, kok ada tambahan nih untuk Utsman? Tadi dua orang mulia sebelumnya, Abu Bakar, kemudian Umar minta izin, cuma cukup i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Cuma dikasih tahu sama Rasulullah, masuk, suruh masuk, kemudian kasih kabar gembira kalau dia masuk surga. Tapi untuk Utsman ada tambahannya. Tambahannya apa? Ala balwa tusibuhu. Akan ada ujian yang menimpa seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faji'tuhu faqultu lahu udkhul wa basyaraka Rasulullah sallallahu bil jannah ala balwa tusibuka. Fahamidallah thumma qala Allahul musta'an. Kemudian ketika diberitahu oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada Utsman tentang apa yang dikatakan Rasulullah kepada Utsman, Utsman mengucap alhamdulillah dulu, kemudian Allahul musta'an. Allah Maha penolong. Allahumma sabran, kata Utsman, Allahumma sabran. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Wa dakhala fawajada al-quffa qad muli'a fajalasa wijahahum min asy-syaqqil akhar. Ya, akhirnya Utsman duduk di samping di sisi yang lain, sisi sumur yang lain. Karena sebelah kanan sudah ada Abu Bakar, sebelah kiri yang Rasul sudah ada Umar, akhirnya Utsman duduk di depan mereka semuanya. Wa fi dhihabihi sallallahu alaihi wasallam ila basatinil Madinah ijmamun lin nafsi wastibradun bil dhilli syajariha 'anil manil fahih. Kisah ini sebenarnya teman-teman, ya Rasulullah juga sering ke beberapa kebun. Tapi dari kisah yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada kita tentang Rasulullah berada di sumur Aris, kemudian ada Abu Bakar, ada Umar, kemudian ada Utsman, yang akhirnya nanti ketika Utsman menjadi khalifah, Utsman pengen mengulang kondisi di mana dulu Utsman bersama Rasulullah dan dua sahabat yang mulia yang lain itu. Akhirnya Utsman pergi ke Bi'ru Aris, kemudian duduk di samping sana, karena dulu kan khalifah itu diberikan cincin, ya. Khalifah diberikan cincin Rasulullah SAW. Karena kepemimpinan jatuh di tangan Utsman setelah Umar, maka Utsman lagi asik mainin cincin Rasulullah itu, ya, di samping Bi'ru Aris, sampai akhirnya cincin beliau itu terjatuh. Cincin Rasulullah jatuh ke dalam sumur itu, sampai akhirnya 3 hari atau lebih para sahabat mencari cincin itu, ya, cincin Rasulullah, dan nggak ketemu. Nah, para ulama mengatakan itu mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah SAW menambahkan kalimat ala balwa tusibuhu, dengan ujian yang akan menimpamu wahai Utsman bin Affan. Karena benar, terjadi perpecahan para sahabat atau perselisihan banyak itu terjadi dimulai dari zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan para ulama mengatakan mungkin ini cara Allah menyelamatkan agar cincin Rasulullah tidak jatuh kepada orang yang salah setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, agar cincin ini tidak jatuh kepada tangan-tangan yang zalim. Agar cincin ini dijaga oleh Allah, akhirnya terjatuh ke dalam sumur Aris dan tidak bisa ditemukan setelah itu. Nah, ini kira-kiranya penjelasan dari para ulama tentang seputar kejadian di mana Utsman diberitahu disuruh masuk, kemudian dapat kabar gembira masuk surga, tapi ada ujian yang menimpanya. Ya, kira-kira itu teman-teman yang dirahmati Allah.
Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang keseharian beliau masih dalam mengisi waktu Rasulullah SAW. Rasulullah mengisi waktunya di antara waktu duha sampai menjelang zuhur. Kiranya itu yang bisa Anda sampaikan untuk kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga yang kita bahas hari ini bisa kita teladani. Semoga dengan kita membahas sirah beliau, kita lebih mencintai beliau dan kita kelak menjadi umat yang diakui oleh beliau di hari kiamat dan mendapatkan syafaat oleh beliau. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya, mohon dikoreksi kalau memang ada salahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.